Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Lagi pada bahagia? Alhamdulillah. Oke, harus bahagia, harus semangat ya. Oke, baik. Pada pertemuan kesempatan hari ini, sebelum kita memulai aktivitas belajar, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Najib dipimpin doanya. Oke, siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 DKV 1 ya. Sebentar lagi akan lulus ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Azza tidak masuk. Azza. Ahmad Syafiq, Alexia, Andika, Arvin, Bilkis, ada Devani, Sila, Dimas Dwi hadir, Faid, oke, Fataneo, oke, Fitri, oke, Jasmine, Juan, Keisha, gak ada, Mega, oke, Muhammad Albi, Nabila, ada, Nadia, Najib, ya, Nanda, Naila, oke, Putri, Ramadanti, Safira, Salsabil. Oke, baik anak-anakku sekalian, ada dua ya yang nggak masuk. Semoga yang tidak masuk kita berikan doa biar besok sehat kembali. Baik anak-anakku, sebelum itu mari kita berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
selesai bisa duduk kembali. Oke, baik. Tadi sudah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian cinta tidak dengan tanah air kalian sendiri? Cinta. Seberat apapun kita menginjak di Indonesia, sepahit apapun, kita harus mencintai kebangsaan kita sendiri. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum masuk materi, kalian sudah mendekati atau di penghujung kegiatan belajar mengajar. Sebentar lagi kalian akan lulus ya. Nah, kalian sudah kelas 12. Sudah melakukan proses yang namanya penelusuran tamatan atau psikotes. Nanti kalian bisa tahu dari akhir sebuah rencana penelusuran tamatan dengan psikotes itu untuk apa dan bagaimana. Oke, baik. Untuk materi hari ini akan Ibu sampaikan mengenai konsep diri dalam perencanaan karir. Nah, ada yang sudah memiliki konsep diri mengenai cita-cita kalian? Ayo, angkat tangan yang sudah punya. Belum? Masih bingung? Bagaimana untuk menentukan perencanaan karir kalian? Oke, kita simak dulu. Oke, untuk perencanaan karir kita dibuka mulai dari bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling di sini nanti kalian akan bertemu dengan guru BK. Maksud dan tujuan dari bimbingan konseling adalah ingin menyempurnakan atau ingin membantu peserta didik jika mengalami kebingungan. Kebingungan dalam arti perencanaan karir kalian mau bagaimana. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih mengetahui sebelumnya ada yang dinamakan mengenai, nah ini perencanaan karir kalian terlebih dahulu. Perencanaan karir kalian dimulai sejak dari apa? Dari TK, SD, SMP, nah sekarang sudah SMK. Nah, di sini ada gambar nih. Aduh, saya mau jadi apa ya? Mau jadi seorang dokter, mau jadi seorang desainer, atau mau jadi seorang guru, atau abri, atau mekanik, atau karyawan, dan lain-lain. Maka dari itu, perencanaan karir adalah rencana yang dirancang sendiri oleh peserta didik, oleh kalian. Mau jadi apa saya setelah nanti lulus? Bu, saya belum bisa merencanakan karir saya bingung karena saya tidak mengetahui skill saya. Ada yang seperti itu? Masih bingung? Nah, mulai dari sekarang kamu mikir, saya mau jadi apa ya? Hobi saya apa? Terus kegiatan saya biasanya yang seneng apa? Direncanakan. Nah, setelah sudah direncanakan, kalian bisa lanjut langkah untuk merencanakan karir kamu. Yang pertama adalah penilaian terhadap diri sendiri. Kalian harus bisa nilai diri kalian sendiri, kompetensi yang kalian miliki. Misalnya ada yang pintar ngedesain. Siapa? Yang pintar ngedesain, coba angkat tangan. Desain apa? Desain gambar atau visual? Coba. Desain digital. Desain Digital. digital. Iya. Berupa ilustrator. ilustrator. Oke, baik. Siapa namanya? Lupa. Dimas Dwi Saputra. Dimas. Oke, Dimas adalah bisa memiliki punya skill desain Desain ilustrasi ya, gambar ilustrasi berarti. Biasanya karikatur atau apa?
Apa aja sih Apa macam? aja? Iya. Oh, bentuknya kanvas atau bentuk gambar? Kanvas. Nah, kanvas. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk Dimas. Ada lagi selain Dimas? Nathaniel? Punya skill? Yang punya skill coba. Nah, kalian kan sudah masuk jurusan DKV. Harus paham nanti setelah lulus DKV itu yang harus kalian tuju ngambil cita-citanya apa? Paling tidak ya desain. Jauh-jauhnya ya karyawan. Nathaniel gimana? Saya edit, Bu. Ngedit? Iya. Ngedit apa? Edit foto. Video? Edit foto. Oh, foto. Iya. Fotonya yang foto hidup atau foto apa aja? Iya, betul. Oh, kalau video belum berarti ya? Belum. Oh, berarti Nathaniel bisa ngedit gambar ya, gambar foto ya, foto Iya. kita misalnya ibu mau foto sama artis bintang Hollywood, Sarukan misalnya bisa gitu ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Nathaniel. Sudah ada 2 gambaran temen kamu. Nah, coba yang perempuannya ada? Mana? Ada? Coba Fitri. Hah? Yang suka IG, yang suka TikTok, nah itu mesti dimanfaatkan. Kalian desain DKV, desain komunikasi visual. Jadi kalian harus tahu merencanakan dulu diri kalian dulu sebelum kalian bisa bergerak atau bekerja. Nah itu ya tadi langkah-langkahnya. 2, menetapkan tujuan karir Anda yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian membangun perencanaan juga konsepnya. Sebelum Nathaniel atau Dimas bisa beralih ke skill, harus tahu dulu perencanaannya nanti bagaimana, mau kemana diarahkan skillnya. Kemudian eksekusi, jadi dikerjakan buat dapetin cuan. Nah, makanya kalau DKV itu banyak ruang lingkup pekerjaannya setelah lulus atau setelah tamat nanti, atau bahkan sampai sekarang nih kalian bisa nyari kerja sampingan. Nah, seperti Dimas, seperti Nathaniel, Dimas Nurrahman atau Dimas Dwi ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi perencanaan karir seseorang? Nah, kita harus tahu faktor yang ada di dalam diri kita juga kadangkala menghambat ya. Menghambat dalam arti ada yang tidak mendukung, benar nggak? Betul. Nah, yang pertama adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu biasanya dari pertama adalah pendapatan atau pekerjaan orang tua. Saya ingin menjadi desainer grafis yang terkenal, mendesain baju pengantin, mendesain baju seragam sekolah. Nah, kita harus punya tabungan dulu untuk modal awal. Pendidikan orang tua, tempat tinggal dan keadaan lingkungan, serta jenis pekerjaan yang diharapkan orang tua atau nilai-nilai yang sesuai masuk dengan kaidah norma-norma. Nah, kalian harus bekerja sama dengan orang tua dari faktor eksternal. Jadi faktor lingkungan kalau eksternal ya. Kalau faktor internal itu berada di dalam diri kita. Apa aja? Meliputi inteligensi, IQ. Nah, IQ seseorang itu pasti akan terukur. Nah, terukur, kalian sudah psikotes, nanti ketahuan IQ kalian masuk kelas ibaratnya kelas favorit atau tidak. Kemudian kalian di psikotes HRD kalian lulus dari sekian ratus orang. Kemudian minat bakat kalian di situ ada semua hasilnya. Itu yang di dalam diri kita. Bu, saya mau jadi PNS, nanti masuknya ke komunikasi PR ya, masuknya ke bagian PR atau IR, Industry Relationship. Nah, itu apa yang harus dimiliki oleh seorang IR atau Industry Relationship, atau seperti wartawan. Wartawan kan kerjanya kan meliput, ngedit, nah langsung diekspos ke medsos. Seperti itu, sama juga dengan jurusan kalian, cocok ya kalau yang mau kerja sebagai wartawan atau karyawan di stasiun televisi. Jadi ada 2, eksternal dan internal. Kalian harus menguasai diri kalian sendiri dulu. Oke, lanjut ya.
Baik, di sini ada pemetaan mimpi. Nah, pemetaan mimpi bisa kalian lihat. Kalian harus memahami apa yang ingin kalian capai. Contoh, di sini ada orangnya, contohnya si Susi ya. Susi itu sudah mempunyai mimpi, dia mulai dari SD dia sudah lulus, SMP, SMK sudah lulus. Nah, terus SMK sekarang lanjut, kemudian lulus SMK dia mau ngapain? Kerja misalnya. Nah, kerja. Setelah kerja berarti orang tua bahagia. Setelah orang tua bahagia berarti kamu ingin punya apa? Misalnya kamu ingin punya mobil, nggak jelas ya tulisannya ya. Ingin punya mobil, ingin punya rumah, misalnya ingin ajak jalan-jalan orang tua ke Bandung. Nah, seperti itu. Ini sebuah mimpi kamu atau karir kamu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konsep diri kita dulu. Tadi setelah saya sampaikan, kita harus bisa nilai diri saya. Nggak mungkin saya ingin menjadi seorang wartawan tapi saya nggak pede. Berhasil nggak? Nggak berhasil ya. Nah, seorang wartawan itu harus apa? Pertama adalah percaya diri, benar? Kedua gesit, shot. Nah, kamu ntar tugas di sono, lu syuting, nanti kamu syuting untuk mudik, arus mudik. Nah, harus gesit. Ketiga, punya kompetensi skill dari hasil psikotes yang sudah saya sampaikan mengenai IQ, bakat, dan minat kamu. Nanti ada seorang HRD itu menilai kamu dari hasil psikotes. Seperti itu ya. Nah, ini adalah 5 cara mengenali diri kita sendiri. Yang pertama adalah menyadari siapa kamu sebenarnya, siapa diri kita dengan tes kepribadian yang sudah saya sampaikan. Kemudian fokus dan kuasai apa kelebihan yang kamu miliki. Nah, tadi sudah saya sampaikan, Bu, saya percaya diri, saya gesit kayak Dimas, tuh, kayak Dimas Dwi, kayak Fataneo, kayak Dimas Nurrahman. Oke, silahkan jalurnya dijalanin. Kemudian lakukan apa yang kamu suka. Nah, hobi, iseng-iseng daripada kamu main, gak jelas ya, nongkrong. Nah, mendingan kamu cari cuan atau cari bisnis sampingan. Lanjut, rutin mengevaluasi diri. Nah, mengevaluasi diri ini wajib. Kalau kita gagal, jangan mudah putus asa, benar? Nah, harus semangat. Di satu tempat kamu gagal, coba lagi. Untuk jadi wartawan kamu gagal, coba lagi. Untuk jadi desainer kamu gagal, coba lagi. Untuk jadi pengedit atau editor gagal, kamu coba lagi. Seperti itu. Kemudian yang kelima, selalu berpikir positif. Setiap kegiatan kamu tidak ada yang negatif. Kalau di otak kamu sudah negatif, ntar saya nggak bisa, ntar saya nggak percaya diri, ya nggak bakalan jalan dan nggak bakalan sukses, ya nggak? Tujuan dari akhir kalian sekolah SMK, ada yang tahu apa? Kerja. Siapa? Bilkis namanya. Bilkis kerja katanya. Siapa lagi? Ada yang mau kuliah mungkin? Ada? Kuliah jurusan apa? Arsitektur. Kayak bagus, arsitektur berarti mendesainer ya. Naila? Oh, bukan jurusan DKV bisa, atau mau ngambil bidang studi yang lain atau bahasa Inggris yang sesuai dengan minat kamu. Apa minatnya Naila? Hukum. Oke, baik, bagus, mau jadi sarjana berarti dia ya. Oke. Udah lanjut? Sudah ya, 5 cara mengenai potensi diri. Oke, manfaat. Nah, manfaatnya ketika kita punya cita-cita, kamu lulus nanti tahun 2000 sekian, nah, kamu akan memiliki manfaat yang luar biasa. Ini adalah siklus, karena siklus kehidupan atau roda berputar. Dulu zaman SD sudah dilewatin ya. Bener nggak? Siklusnya naik lagi. SMP, seiring berkembangnya jalan, seiring berkembangnya pertumbuhan kamu SMP. Dulu masih remaja, ya, masih segala macem lah, susah dibilangin, segala macem ya. Lanjut lagi siklusnya SMA. SMA sekarang sudah menjadi
tahap dewasa awal, bukan remaja lagi. Jelas ya? Lanjut, SMK lulus kamu harus mencari kerja. Kenapa sih Bu wajib? Iya wajib. Karena memang sudah siklus alam, ya. Siklus dunia yang selalu berputar. Setelah dapat kerja, kamu ingin mencari apa? Mencari uang, mencari cuan, atau bisa berkarir sehingga kamu bisa memiliki apa yang kamu inginin. Kamu bisa beli motor, beli handphone, rumah, atau pergi jalan-jalan ke luar negeri atau umroh bersama orang tua. Pada ujungnya orang tua akan bahagia. Itulah orang tua yang akan mendampingi kamu sampai akhir hayatnya. Kayaknya pada ngantuk semua nih ya. Kita ice breaking dulu, oke? Ice breaking ya. Oke, duduknya bangun dulu. Oke, kalau ibu bilang duduk aja. Duduk aja. Kalau ibu bilang duduk dulu ya. Selamat pagi, kalian tepoknya 1 kali ya. Ibu bilang selamat siang 2 kali. Selamat malam tidak tepok. Selamat sore 3 kali. 2, 3. Selamat pagi 1. Selamat siang 2. Selamat sore 3. Selamat malam tidak tepok. Mudah diingat sih. Yuk. 1, 2, 3. Silakan didiskusikan. Ayo bisa di sebelah sini. Berdiri juga nggak apa-apa. Ayo. Duduk boleh. Aturnya bagaimana? Mau dibuat lingkaran boleh? Boleh di belakang? Duduk boleh duduk. Atau mau di luar sini, di depan aja nih. Ini kosong di depan sana. Tidak keluar atau di sini, Neng. Nah, di sini boleh. Duduk boleh, yuk. Silahkan kalian tulis yang kertas lembar kosong, diskusikan ya. Kriteria apa aja untuk mencapai posisi karir yang sudah diambil oleh ketua regunya. Ayo silakan, waktunya 5 menit ya. Ayo Mas, sini Albi semuanya. Nah, Naila sini, mana timnya Naila? Silakan didiskusikan, langsung ditulis ya. Diskusi langsung ditulis. Kalau ketua regu nanti isinya ini ya. Nah, ketua regu yang ini isinya ya. Iya langsung tulis. Albi lo di mana? Albi itu di mana? Di sini kok. Duduk di sini kan. Jamilah ini dia seorang guru dengan sukses, dia mendapatkan gelar sarjana. Nah, sebelum jadi guru dia itu banyak perkembangan dari awal. Pertama dia mengetahui atau suka dengan globe, peta dunia. Terus dia hobi sebagai YouTuber. Dia hobi sebagai editor juga. Sehingga mencapai semua karirnya. Karena dari kecil Jamila sudah memiliki konsep diri yang matang. Silakan tulis, saya cepat. Apa kriteria untuk menjadi seorang wartawan? Bisa ditulis. Ya, tulis. Bisa komunikasi, terus apa lagi? Percaya diri yang tinggi. Sini, ngobrol ayo, barengan. Kasih ide, masukan, ayo, kasih masukannya. Satu kelompok kasih ide-idenya, ayo. Jangan 1-2 orang doang ya. Ya, kamu isi sendiri. Ya, nama lengkap. Ayo, kasih masukan idenya ya. Untuk menjadi seorang polisi apa aja kriterianya. Nah, untuk menjadi seorang dokter apa aja kriterianya.
dokter kan udah termasuk sarjana kan. Iya benar ya. Kalau misalnya ini Kecepatan dalam waktu termasuk ya. jangan beda. Dulu yang kali operasi lo cepet-cepet kagak lah. Iya sih itu kan namanya dokter kan nggak di itu maksudnya peneliti ngasih buat kalau misalnya orang peneliti itu dokter. Apa ya? Kalau sampingan itu belakangan. Istirahat. Iya. Kalau Off ini ya? kan itu kita kan ini fokusin ke dokter gitu. Iya. Berarti kan Kayak waktunya dikit lagi ya. kalau mengatasi ya masa iya kerja sampingan 3 menit lagi waktunya yuk. untuk jadi dokter kan bukan. Itu kan mau Beda. gak mau kan pastinya. Ah, Cara bantuin sama dia. Gimana cara mengatasi? Tambah materi. perdalam ilmu kali ya. Iya, Jangan iya. memperdalam materi. Perdalam materi. Terus dikasih tahu karena apanya nggak? Yang mana ketiga itu memperbaiki kesalahan yang pernah kita alami. Evaluasi. Mengevaluasi kesalahan kita buat ya kesalahannya kita Evaluasi bukan yang ulang ya. pernah terjadi. Maksudnya kayaknya Yang memperbaiki sama aja memperbaiki diri kan nggak sih? Yang pernah terjadi. Emang mengevaluasi ya? Evaluasi kan evaluasi jatuhnya. Jadi ngobrol materi atau ilmu atau beda ya materi sama ilmu ya? Ngobrol materi aja. Materi. Itu tentang kedokteran. Terus Oke, waktunya habis yuk. Langsung balik ke lokasi tempat duduk masing-masing. Silakan. Waktunya udah habis. Bisa langsung balik ke tempat duduknya masing-masing yuk. Udah? Ada yang belum? kalau di Belum, masih banyak. apotek jadi apotek Apoteker. sister apotek Apoteker. apotek Udah semua kelompok di sini 3. apotek jadi apoteker Oke, tuangkan idenya semua, masukin. Ini punya ide, masukin. Punya ide, masukin. Jadi tinggal diobrolin, disampaikan. Ayo, kamu punya ide, masukin. beda sister tapi itu kan mah dasar sebelum jadi Udah, oke, kalau udah bisa balik ke barisan masing-masing. Lokasi tempat duduknya. Pegang dulu. Siapa yang mau jadi narasumber nanti? ibu Ya. Disiapin kelompok 1 yang mau jadi narasumber siapa, 2 siapa, 3 siapa. Jangan ketua kelompok lagi ya. Ketua kelompok udah cukup, tanggung jawabnya berat. Kasih Najib, kasih temennya. Dimas Dwi, yuk. Ininya bisa Ibu ambil, yang ini. Ya, tulis lanjutin. Ini siapa yang mau ditunjuk? Kamu? Siapa namanya? Fadlan ya lu. Fadlan. Ininya ada. Gak apa-apa, ntar kalau hilang gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Udah kelompok 3, ayo. Masih? baca doang Bu. Ntar baca sambil dibaca sambil dijelasin. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah ini udah istirahat nih, kita break dulu. Mas Dimas, break dulu ya, istirahat. Bisa?